wartawan, para rekan-rekan sekalian, juga para hadirin yang sudah hadir di dalam versi rilis ini, termasuk teman-teman rekan-rekan advokat. Jadi kami menyampaikan bahwa misalnya kita menindaklanjuti tentang hasil akhir kemarin proses perkara antara rekan saudara Sunan Kalijaga yang anaknya sedang dalam problem masalah hukum di pengadilan, sama dengan yang terdahulu klien kami bernama saudara anaknya adalah Bagus, sudah sampai di tahap di versi akhir dan dinyatakan gagal. Jadi kami mengumpulkan semua dan termasuk bukti-bukti di sini adalah untuk menindaklanjuti, termasuk mengklarifikasi, termasuk poin-poin info yang berkepentingan demi tujuan persidangan mendatang, sampai dengan nanti kita harapkan adanya putusan majelis hakim yang bertindak arif dan bijaksana dan seadil-adilnya. Kurang lebih seperti itu, nanti mungkin bisa ditambahi oleh tim maupun teman-teman rekan pengacara yang sekarang sudah ada dikumpulkan sini, yang tujuannya adalah sebenarnya rekan-rekan kita ini kumpulkan dan tim ini adalah untuk pada faktanya adalah untuk mempersiapkan, tadi ada mempersiapkan sidang, tapi di tengah jalan ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan supaya khalayak umum memahami dan menjadikan edukasi bagi masyarakat tentang bagaimana sistem peradilan hukum yang berlangsung di Indonesia ini. Begitu. Bang Andres, mungkin saya tambahan seperti apa terkait rencananya besok akan ada sidang lanjutan ya? Ya, terima kasih sebelumnya. Mengacu kepada isu bahwa besok akan ada sidang lanjutan, prinsipnya kami ingin mengkonfirmasi bahwa kantor hukum yudikatif Kandroid itu memang masih ditunjuk sebagai kuasa hukum. Namun karena satu dan lain hal atau pertimbangan dari pihak pemberi kuasa, kita diminta untuk mensupervisi terlebih dahulu. Dan ini memang kita tunjukin dulu surat kuasanya, memang belum dicabut, belum ada pencabutan. Nah, jadi sampai dengan saat ini kami tetap memberikan layanan atau legal assistant untuk penanganan kasus ini sampai pada titik di mana kami memang diberikan lampu hijau daripada klien kami untuk kemudian kami tindak lanjuti. Terima kasih. Ada tambahan? Mungkin saya sedikit tambahkan pengetahuan hasil perjalanan kasusnya terakhir. Kemarin disampaikan kurang lebih sama yang disampaikan oleh sudah diminta keterangan terlebih dahulu, yaitu saudara Sunan Kalijaga sebagai orang tua langsung dari anak Sean, itu di versi dinyatakan gagal. Berarti kalau dinyatakan gagal di versi tersebut atau mediasi tersebut, berarti masuk ke ranah pokok perkara ataupun hukum acara pidananya. Nah, setelah itu untuk kelanjutannya pada seperti yang saya sampaikan oleh rekan Andreas, yaitu sementara dari kami kuasa hukum sebenarnya berniat untuk menghadiri persidangan maupun mendampingi, tapi karena kami ditunjuk oleh orang tua dari orang tua penganggu ataupun orang tua wali ataupun orang tua asuh, ini kami sementara dinonaktifkan sampai dengan nanti kami diajukan kembali jika diperlukan, akan tetapi untuk kesediaan berkas, dokumen ataupun administratif ataupun hubungan antara dengan pihak kejaksaan, pengadilan maupun pihak kepolisian sekalipun untuk membantu kelancaran kasus ini, kami tetap bersedia sampai akhir, dan itulah panggilan hati nurani kami. Nah, dari sisi itu kami harap juga rekan-rekan ataupun antara para pihak, antara pengacara ataupun kuasa hukum sebenarnya tidak ada masalah, dan kita harap kemarin itu kita bisa meminta maaf atau apa terhadap kasus ini dan menjadikan ini kasus berjalan lancar, tapi berharap damai. Akan tetapi ya memang bagaimana hukum dan fakta di lapangan ternyata berbicara lain. Jadi kurang lebih seperti ini, mungkin nanti akan ditambahi oleh rekan yang lain seperti Andi. Ya, kalau saya sih sebenarnya terima kasih sebelumnya buat teman-teman media ya. Kalau saya sih tinggal menunggu dari
kami juga Bang Sunan Salam Muhammad. Ya kalau saya sih sesuai dengan apa nanti yang setelah ada keputusan itu aja, kita mengikuti dari situ aja. Itu aja sih yang kita makan. Mudah-mudahan tidak terlalu dipersulit ke depannya. Mungkin tambahan dari saya juga sedikit ya, kepada teman-teman media juga, yang perlu diperhatikan di sini adalah peristiwa pada saat kejadian tersebut pada tanggal 1 Maret 2023. 2023 ya. Sudah 1 tahun. Ya sudah 1 tahun ini ya. Ini memang perlu dianalisa apakah ini masuk dalam area minor sebagai satu peristiwa yang memang berdasarkan visum tentu nantinya ya. Tapi ya dari sisi bukti CCTV juga gitu ya. Nah, kita juga melihat di sini bahwa ya saya yakin juga kembali lagi salam hormat kepada Bang Sunan ya sebagai rekan kami ya, sejawat ya. Prinsipnya saya juga yakin lah hal ini bisa dibawa ke arah yang mediasi lebih baik lagi gitu ya maksudnya. Oke, kurang lebih kayak gitu sih. Bang, izin. Berarti sampai saat ini belum ada pencabutan kuasa gitu kan? Ditegaskan lagi. Jadi saya jawab ke apa? Karena kita yang mengikuti dari mulai hubungan baik antara lembaga dan mitra kerja di bidang hukum, dari mulai kepolisian, kejaksaan, maupun terakhir pada waktu kemarin di pengadilan, jaksa juga sudah penuntut umum sudah menjelaskan kepada pihak pengadilan bahwa di sini adalah kami sebagai kuasanya dan diharapkan sebenarnya hadir. Nah, dari sisi ini kami pun menghormati dari sisi dari pihak keluarga. Dari sisi pihak keluarga atau apa, jika mengendaki istilahnya kami dinonaktifkan, sementara ini kami tegaskan, kami sampai dengan sekarang masih tetap kuasa hukum keluarga. Akan tetapi di sini si anak tersebut dari orang tua wali ataupun orang tua asuh sudah diserahkan kembali ataupun dikembalikan kepada orang tua kandung, orang tua biologis. Jadi serta merta apa segala fasilitas, segala yang untuk kaitan permasalahan hukum apa, orang tua asli lah yang nanti akan berlanjut untuk mendampingi langsung si anak yang berhadapan dengan hukum ini sampai dengan kemungkinan dapat disampaikan kemarin janjinya akan hadir terus dan sampai dengan putusan. Akan tetapi kami juga perlu sampaikan jika di kemudian hari dikarenakan kami sedang masalahnya dinonaktifkan terhadap isi putusan ataupun isi hasil keputusan atau apa dengan kami tidak terlibat langsung dalam persidangannya, andai kata putusannya menghasilkan hasil yang terbaik bagi hukum itu di luar tanggung jawab kami karena kami pun tidak hadir langsung dalam proses persidangannya. Hanya kalau misalkan konsultasi hukum, advice hukum kami tetap dilibatkan, kami bersedia. Dan ini pun kami buktikan dari sini dari pihak kejaksaan pun secara tidak langsung memberikan surat kepada kami bahwasannya ini adalah surat panggilan undangan kepada kuasa hukum. Jadi secara tidak langsung dari lembaga hukum pun masih menghargai dan mengakui kami bahwa kami adalah masih kuasa hukum dari si anak, tidak lepas, dan itu satu kesatuan terkait antara satu dan lain tidak terpisahkan. Ya begitu mungkin harapan kami ke depan ya, Bapak namanya sebagai pembela dari kuasa hukum, otomatis kami berharap di sini untuk klien kami adalah yang terbaik, yaitu putusan yang sadarnya yaitu putusan otomatis putusan bebas dari segala tuntutan hukum atau putusan tidak bersalah, tapi tidak menimbang dari fakta-fakta hukum yang ataupun barang bukti yang sudah ditampilkan. Dalam bahasa hukum lain adalah kita minta putusan ini akan dijatuhkan adalah Onslaught and Recording of FRRF atau Frispak, yaitu putusan bebas dari segala hukum sampai dengan nanti adanya hasil akhir, putusan akhir. Ada kata itu inkrah van Gewitz atau jika pihak dari sisi yang bersengketa langsung tidak puas, maka masih ada upaya hukum, misalkan pengajuan banding, pengajuan kasasi, itu hak yang bisa dipenuhi. Jadi upaya-upaya tadi itu apa masih berlanjut dan masih perlu kita sadari bahwa ke depan itu apakah nanti kita ingin tahu nih bunyi isi putusannya itu seperti apa. Ya, kami sebagai kuasa hukum bergerak secara bebas dan mandiri. Tapi di suatu sisi jika ada intervensi atau masukan-masukan di luar istilahnya yang menjadi opini-opini hukum kami, otomatis kami berhak untuk mengajukan penolakan karena kami
istilahnya punya hak untuk prerogatif untuk bebas dan murni untuk melakukan pembelaan pada klien kami. Yang jelas pastinya untuk yang terbaik bagi klien kami dan bagi hukum di situ. Mungkin yang lain. Bang, terkait undangan ini Bang, ini undangan dari dari pengadilan atau dari kejaksaan? Yang dari kejaksaan, tapi CQ-nya atau apa otomatis dari agenda dari pengadilan. Artinya itu untuk persidangan besok? Untuk persidangan besok maupun tetap untuk yang kemarin pada waktu proses mediasi ataupun disebut dengan diversi akhir, mereka masih mengakui bahwa kita adalah sebagai pihak di situ. Oke, ketika kita merujuk dari surat itu dan kita mencoba untuk menghormati hukum, maka adalah kewajiban pengacara untuk datang kan seperti itu. Betul. Ya kan? Nah, apakah ini sudah dikonsultasikan dengan pihak orang tua biologisnya? Nah, selaku yang tadi katanya dinonaktifkan dari orang tua asuh karena semua pertanggungjawabannya diserahkan ke orang tua ini kan asli kan orang biologisnya kan. Nah, artinya ini kan ada dua hal yang tarik menarik nih Bang. Seperti apa sikap dari pengacara? Apakah akan menuruti keinginan dari orang tua asuh dalam arti tidak ikut campur dalam hal di dalam persidangan, tetapi tetap sebagai konsultan di belakang atau seperti apa? Kalau merujuk dari surat itu kan harusnya datang, gitu. Gimana Bang? Kami tetap menghormatin proses hukum dan lembaga hukum dan patuh akan setiap istilahnya proses yang berlaku di negara ini, yaitu proses hukum. Nah, hukum acara mengatur bahwa kami tetap harus tunduk dan patuh terhadap apapun undangan. Akan tetapi di sini kita pun juga sebagai kuasa dari si pemberi kontrak adalah pemberi kuasa. Dari sini sudah disepakati juga dari si orang tua wali maupun orang tua asuh dan orang tua biologisnya bahwasanya untuk mereka total orang tua asli yang menghandle. Sementara itu jika dibutuhkan kemudian hari baru kami diaktifkan kembali. Jadi sudah disepakati semuanya. Jawabannya itu dari pertanyaan. Terakhir pasal yang dituntutkan apa sih Bang? Ini bisa dilihat dari Apa ancaman hukumannya? Pasal yang pasal 26C ya, itu di pasal 40 nomor 35 tahun 2014 tentang ancaman kurang lebih 3 tahun ya. Tapi sorry Bang, PSK ini kan maksudnya yang akan diadili berarti masih under age atau di bawah umur. Di bawah umur. Nah itu gimana Bang? Untuk kebijakannya seperti apa? Untuk kebijakannya seperti apa? Karena dia kan masih di bawah umur secara hukum. Untuk saat ini memang belum tahan. Nanti dari hasil keputusan dari hakim dan jaksanya. eksekusinya seperti apa. Tapi di luar ini Bang, sebelumnya apakah sudah ada pendekatan maksudnya di luar sisi hukum ya? Maksudnya dari kedua belah itu pihak itu apakah sudah bertemu? Jadi pada waktu dahulu sempat diadakan pertemuan setelah kejadian di salah satu sekolahan swasta, masuk sekolah favorit, itu para pihaknya sudah sempat bertemu, tapi hanya lisan notapa untuk berdamai. Sudah ada bukti juga surat pembuatan pernyataan maupun pengakuan bahwa terjadinya masalah antara para pihak. Dan sampai dengan proses berjalan kami tetap berusaha untuk komunikatif, akan tetapi untuk hasil proses perkara ini dicabut maupun istilah damai itu belum tercipta Pak. Akan tetapi upaya-upaya dilakukan sampai dengan final kemarin. Nah setelah final upaya damai otomatis jika di tengah jalan tercipta dan ada itu kami kembalikan kepada para pihaknya masing-masing lagi. Ya pasti indikasinya sekarang diversi sudah final dan tinggal menunggu hasil nanti akhir dari proses hukum acara, mungkin proses hukum pemeriksaan saksi-saksi dan pemeriksaan alat bukti yang lain. Nanti
tiba saat final and bidding bagaimana hakim menjatuhkan putusan tersebut. Dari situ mungkin yang bisa saya sampaikan. Dari sisi rekan-rekan yang lain mungkin menambahin untuk komunikasi kondusifnya antara pihak.